Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya pula maka kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Strategic Management tepat pada waktunya. Makalah strategic manajemen ini disusun guna memenuhi tugas dari dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Bambang Supeno MM pada mata kuliah akuntansi manajemen pada program studi pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Selain itu kami juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi kami maupun pembaca tentang strategic manajemen. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Bambang Supeno selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen ini yang telah memberikan tugas ini. Semoga tugas ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang kami tekuni ini. Kami menyadari makalah ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan kami terima demi kesempurnaan makalah kami ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah lagi, saya akan memulai untuk memaparkan makalah kami ini yang berjudul Strategic Management. Adapun di sini kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Fuji Hidayat dan Dastri. Pendahuluan yaitu latar belakang. Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah kinerja dan produktivitas karyawan. Jadi setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program yang diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja karyawan. Strategi adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, pimpinan perlu mengadakan latihan dan pengembangan karyawan. Karena itu, juga merupakan suatu cara yang sangat efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan pada saat ini. Adapun rumusan masalah dari makalah kami ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas. Jadi kami penulis memaparkan berbagai konsep manajemen strategik atau sudut pandang dan pengertian dalam penilaian kinerja, yaitu antara lain: 1. Pengertian kinerja, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga manfaat penilaian kinerja, dan yang keempat strategi peningkatan kinerja. Jadi di sini pengertian kinerja adalah kata kinerja ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata performance. Kata performance berasal dari kata to perform, yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Performance berarti prestasi kerja atau pelaksanaan kerja serta pencapaian kerja, unjuk kerja atau keterampilan kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Itu menurut Depdiknas 2012 halaman 252. Dalam materi diklat penilaian kinerja yang diterbitkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Pengertian penilaian kinerja di sini, penilaian kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja di masa lalu dan memprediksi kinerja di masa yang akan datang atau masa depan. Tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evolution dan development. Yang bersifat evaluation harus menyelesaikan antara lain, yang pertama yaitu hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, yang kedua hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision, yang ketiga hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi sistem seleksi, sementara yang bersifat development penilai harus menyelesaikan. Yang ketiga, manfaat penilaian kinerja. Secara umum, penilaian kinerja dapat memberikan manfaat untuk kepentingan pengembangan penghargaan, motivasi, serta perencanaan sumber daya manusia. Dalam hal pengembangan atau development,
Hasil penilaian kinerja dapat menjadi informasi untuk menentukan jenis pelatihan yang diperlukan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam hal penghargaan atau reward. Adapun manfaat dari adanya penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan staf melalui in-service training. Yang kedua, pengembangan karir melalui in-service training. Yang ketiga, hubungan yang semakin baik antara staf dan pimpinan. Yang keempat, pengetahuan lebih mendalam tentang organisasi dan pribadi. Yang kelima, hubungan yang produktif antara penilaian dengan perencanaan dengan pengembangan organisasi. Yang keenam, adanya kesempatan belajar yang lebih baik. Serta yang ketujuh, adanya peningkatan moral. Demikianlah yang saya dapat paparkan di sini. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Pak Dasri. Kepada Pak Dasri saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bapak Fuji Hidayat. Bapak Ibu sekalian serta Bapak dosen Bapak Dr. Bambang Supeno MM yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 3 tentang manajemen strategik. Bapak Ibu sekalian, banyak hal tadi telah dipaparkan oleh teman rekan saya Bapak Fuji Hidayat. Kemudian saya lanjutkan tentang strategi peningkatan kinerja. Bapak Ibu sekalian, ada 2 strategi penting yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama ada pelatihan, serta yang kedua ada motivasi kerja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pelatihan. Program pelatihan harus diberikan berdasarkan kebutuhan. Dan ini sudah umum kita ketahui, bahwasanya ketika kita ingin lakukan suatu program, tentu harus ada pelatihan. Agar apa? Agar tujuan dari usaha ataupun program yang kita ingin capai bisa terwujud dengan visi dan misi yang telah kita tentukan. Jenis pelatihan yang diprogramkan harus sesuai juga dengan jenis kemampuan apa yang masih rendah. Kemudian ada motivasi kinerja, Bapak Ibu sekalian. Motivasi kinerja merupakan upaya untuk memberikan dorongan kepada guru agar bekerja sama sesuai standar atau bahkan melebihi standar kinerja yang telah ditetapkan. Motivasi kinerja memiliki 4 tahap, Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama ada penerapan standar kinerja, audit kinerja, pemberian umpan balik secara langsung, kemudian yang terakhir ada motivasi kinerja. Bapak Ibu sekalian, tahap-tahap tersebut mulai dari penetapan standar kinerja tadi, ada audit kinerjanya, pemberian umpan balik secara langsung, serta motivasi kinerja. Bapak Ibu sekalian, beberapa penelitian mengenai penilaian kerja ini. Jadi, ada kinerja pegawai dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan kepuasan kerja dan peningkatan motivasi berprestasi. Peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan kebijakan upah yang layak, adanya peluang promosi secara adil, merata dan transparan, kesesuaian antara tugas dan kepentingan pekerja, serta adanya penghargaan kepada pekerja yang berprestasi. Dan ini juga harus kita perhatikan ketika ada pekerja memiliki prestasi, harus kita berikan penghargaan dan pujian kepada orang tersebut. Masa depan yang lebih baik, ada keadilan di lingkungan kerja, ada rasa suka menerima tanggung jawab, ada rasa suka menerima umpan balik dan orientasi pada pencapaian tujuan. Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian ini hanya menguji pengaruh terbatas kepuasan kinerja dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan menurut Haryadi 2012. Bapak Ibu sekalian, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raimundus 2019, perencanaan manajemen strategis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, perencanaan manajemen strategis dan kepuasan kinerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Kereta Api Indonesia ataupun Persero Bogor Jakarta. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa makalah yang kami buat
Dan ini makalah kita ambil dari berbagai referensi. Salah satunya yang kami tampilkan di daftar pustaka ini ada dari Arianto Sony Yuda 2020 tentang manajemen strategik dalam penilaian kinerja. Kemudian ada Zalukhu 2013, pengaruh kecerdasan emosional, iklim organisasi dan stres kerja terhadap kinerja pegawai ataupun studi kasus di kantor pusat Badan SAR Nasional Jakarta. Kemudian expert yang ketiga ataupun referensi yang ketiga, kita ada Haryadi 2012, analisis hubungan antara kepuasan kinerja dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan, survei di Koperasi Ben Makmur, Muara Tawar, Bekasi. Bapak Ibu sekalian, inilah kami yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 bersama rekan saya Bapak Puji Hidayat tentang manajemen strategis. Terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Bapak Dr. Bambang Supeno MM. Mudah-mudahan kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan yang ada di dalam mata kuliah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, mudah-mudahan keberkahan dan ilmunya bisa bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.